Seda, semangat pagi. Selamat datang kembali di kota kami. Tepat pukul 2 dini hari, aku dan keluarga akan melakukan perjalanan yang sangat panjang dari kota Pekanbaru menuju kota Medan. Jarak antara kota Pekanbaru ke kota Medan sekitar 400 mil atau 700 km dan rata-rata ditempuh dengan 14 jam waktu tempuh. Sebenarnya rencana awal berangkat pukul 5 pagi, tapi kami memajukan jam berangkat ke jam 2 pagi agar tidak terjebak kemacetan di kota-kota kecil di sekitar Provinsi Riau. Dan juga kami berencana untuk banyak berhenti dan beristirahat agar trip ini terasa lebih santai. Apalagi aku bawa 2 anak kecil yang masih balita. Di sepanjang perjalanan menuju kota Medan, Eda akan disajikan dengan pemandangan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas di kanan kiri. Karena memang Provinsi Riau terkenal sebagai salah satu produsen sawit terbesar dan kawasan kebun terluas di Indonesia. Pengusahanya bisa datang dari segala penjuru Nusantara, bahkan sampai dari mancanegara. Namun mayoritas kebanyakan berasal dari Provinsi Riau itu sendiri, ada juga yang dari Provinsi Sumatera Utara. Mirisnya, masyarakat di lingkungan sekitar ini masih sangat miskin, Eda. Kita sampai di Kota Duri. Di sini sekitar pukul 8 pagi dan kami berencana untuk sarapan dan ngopi sebentar supaya tidak ngantuk. Oh iya Eda, karena kami memang bukan orang asli Provinsi Riau, jadi kami menggunakan bantuan map untuk membantu perjalanan kami hari ini. Turn left. Turn right onto Jalan Lintas Sumatera. Karena kurang cocok dengan warungnya, kami mencoba mencari warung yang lain. By the way Eda, di sepanjang jalan Kota Duri ini, Eda juga akan menemui di kanan kiri para penjual buah nanas. Daerah ini memang terkenal sebagai penghasil buah nanas terbesar dan rasanya enak sekali. Rasanya lebih legit dan teksturnya lebih kering, tidak seperti buah nanas yang kita jumpai di tempat-tempat lain. Jadi, jika melewati daerah ini, tidak afdol rasanya jika tidak membeli oleh-oleh buah nanas untuk dibawa pulang. Eda, Kota Duri juga dikenal sebagai kota minyak karena di sini yang aku tahu ada 2 perusahaan besar yang bergerak di bidang minyak bumi, yaitu PT Chevron dan PT Pertamina. Jadi jika melewati jalan ini, Eda jangan heran ya jika di sepanjang jalannya itu ada pipa-pipa minyak yang besar dan ada kilang-kilang minyak yang luar biasa megah dan besarnya sebagai lokasi industri untuk minyak bumi negara kita. Minyak sawit adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Kegunaannya sangat beragam untuk bahan variasi makanan seperti minyak goreng dan margarin, kosmetik, produk kebersihan, dan juga bahkan sebagai sumber biodiesel. Maka tak heran, banyak sekali orang tertarik di bidang usaha ini, termasuk saya. Doain ya, semoga tercapai. Mulai berangkat dari rumah tadi, aku bersyukur sekali karena anak-anak tidak ada satupun yang rewel. Kebanyakan waktu yang mereka habiskan di mobil adalah hanya dengan tidur. Khusus untuk perjalanan panjang kali ini, satu baris jok mobil bagian tengah aku sulap menjadi tempat tidur buat anak-anak.
Di sini semua aku lengkapi mulai dari bed cover, selimut, bantal, bahkan sampai boneka yang biasa dibawa anak-anak buat tidur. Saat ini kita sudah tiba di Kabupaten Asahan, dan masjid yang Eda lihat saat ini adalah Masjid Agung Ahmad Bakri di Kabupaten Asahan Kisaran yang didirikan pada tanggal 5 Agustus 2015 dan pendirinya adalah Abu Rizal Bakri atau disebut juga dengan Bapak Ical juga bersama keluarganya. Dan di sekitar masjid, aku juga bisa melihat alun-alun kota Kisaran yang sangat indah. Mulai dari taman bermain, kolam buatan, tempat-tempat duduk yang enak sekali buat piknik. Memasuki kota kecil lainnya, ternyata masih ada yang ngadain acara 17-an loh. Seru ya. Saat ini kita sudah tiba di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Jaraknya hanya sekitar 2 jam waktu tempuh ke Kota Medan. Dan kita akan segera sampai di kota tujuan. Dulu, sebelum ada jalan tol ini, kita hanya bisa melewati jalan umum seperti biasa, yaitu Jalan Lintas Sumatera. Dari Tebing Tinggi ke Kota Medan itu bisa menghabiskan sampai 3 jam lebih loh. Namun sekarang sangat terbantu sekali saat ada jalan tol ini. Dengan menggunakan jasa jalan tol, sekarang dari mulai Kota Tebing Tinggi ke Kota Medan hanya menghabiskan waktu 1 jam sampai 1,5 jam saja loh. Jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi adalah jalan tol yang menghubungkan Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, serta Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang panjangnya 61,80 km dan dibangun pada tahun 2014. Pembangunan jalan tol ini dibangun dalam 2 tahap, dan tahap pertama diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia kita pada tanggal 13 Oktober 2017. Kemudian di tahap kedua diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara pada saat itu Tengku Eri Nuradi pada tanggal 11 Juni 2018. Dan setelah seluruh ruas selesai, tol ini dibuka pada tahun 2019 tanggal 25 Maret secara keseluruhan. Dan sekarang kami mencoba untuk berhenti di rest area. Kelihatannya rest area ini memang belum rampung secara keseluruhan, namun akan sangat banyak sekali gerai dan fasilitas yang sangat lengkap di sini. Dan setelah ini kita akan lanjut jalan lagi karena tinggal sedikit lagi kami akan tiba di ujung jalan tol Tebing Tinggi, tepatnya di wilayah Amplas, Kota Medan. Selamat datang di Kota Medan. Baik, nantikan kegiatanku bersama anak-anak selama di Kota Medan ya Eda. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Horas Mauliate.